Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Rotan 01, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Rotan 01, serta rekan-rekan guru SDN Rotan 01, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ada tugas ya diseminasi PKG PJOK ya. Dengan paparan yaitu rencana tidak lanjut. Nah, sebelum saya mau memaparkan, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu ice breaking dulu, supaya di pagi hari ini lebih semangat ya, Bapak Ibu. Udah semangat? Udah semangat. Coba semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Sebelum ke materi, saya mau ice breaking. Ice breakingnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saya bilang sikut, Bapak Ibu seperti ini. Sikut, ya kalau sakit pegang perut. Kalau skat pegang ini aja, dahi ya, atau jidat. Lalu kalau misalkan saya bilang sikat, Bapak Ibu ambil pulpen, tapi ini harus berpasangan. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan. Sikut, sikat, sekat, sikat. Ya. Nah, sakit. Ya, sakit. Ya. Sikut, sakit, sekat, sikat. Ya. Silakan Bapak Ibu berpasangan dua orang menggunakan pulpen aja atau benda yang lainnya. Berhadapan. Gak usah punya pasangan. Hah? Oh, emang gak punya pasangan ya? Iya. Bertiga boleh. Ya. Bertiga boleh. Oke, siap Bapak Ibu? Konsentrasi. Oke. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Belum. Masih. Kalau sikat baru diambil. Ayo ulang lagi, makanya konsentrasi. Dengarkan saya Bapak Ibu. Sekat. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Itu dapat semua. Oke, kita ulang lagi. Nanti yang dapat saya kasih hadiah Bapak Ibu. Hadiahnya kopi selapis. Oke, konsentrasi. Sikat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sikat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, yuk kita lanjut Bapak Ibu. Mana kopinya? Siapa yang menang ya? Nanti kopinya diambil satu-satu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya ke materi. Di sini saya akan memaparkan yaitu rencana tidak lanjut dengan materi lari jarak pendek sprint melalui pembelajaran Sport Education Model. Nah, di sini latar belakang Sport Education Model atau SEM adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru struktur dan fungsi olahraga nyata dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam. Dalam pendidikan jasmani, fokus utama SEM adalah mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan sosial, dan pengetahuan terkait olahraga melalui peran aktif dalam kegiatan olahraga yang menyerupai pertandingan. Nah, jadi Sport Education Model ini Bapak Ibu bisa dilakukan dengan cara di sekolah. Contohnya
guru olahraga ya, misalkan mau mengadakan pertandingan kelas antar kelas dengan menggunakan pembelajaran materi SEM ini, misalkan futsal misalkan. Nah, itu bisa dilakukan di dalam kelas ya. Dan bisa juga misalkan kita sekolah mau mengadakan turnamen antar sekolah, misalkan permainan bola basket. Nah, jadi sport education model ini bisa dilakukan di sekolah atau di kelas ataupun di luar. Nah, lalu di sini saya menggunakan lari jarak pendek sprint, adalah berlari dengan menggunakan kecepatan yang tinggi atau berlari dengan secepat-cepatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lari jarak pendek yaitu coordination, kelentukan, flexibility, kekuatan, strength, kecepatan, speed, dan ketahanan endurance. Nah, di sini tadi lari jarak pendek yaitu koordinasi ya Bapak Ibu. Jadi koordinasinya itu memang harus sesuai, jadi harus pas. Jadi antara tangan dan kaki itu harus sinkron. Jadi ketika lari, ayunan tangan dan kaki itu harus berbeda. Contohnya tangan kanan berarti kaki kiri yang di depan. Ya, seperti ini. Jadi kaki kiri tangan kanan, kaki kanan tangan kiri. Nah, terus juga di sini kan ada kelentukan, kekuatan, kecepatan. Kecepatannya yaitu dengan speed, lari cepat, ya. Lalu berikutnya di sini ada tujuan program. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar lari jarak pendek atau sprint. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama tim, komunikasi antar peserta didik. Yang keempat, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini meningkatkan kemampuan kerjasama tim. Kan lari itu satu orang ya Bapak Ibu. Nah, tapi ada juga yang berkelompok. Contohnya, lari estafet. Nah, itu harus bekerja sama dengan tim dan harus ada koordinasi. Nah, itu biasanya ada di estafet. Lalu berikutnya ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya peserta didik di kelas 4 dapat memahami lari jarak pendek. Langkah-langkahnya peserta didik dapat menyebutkan arti lari jarak pendek. Hasil yang diharapkan mengadakan lomba presentasi tentang lari jarak pendek, membuat poster, atau membuat video yang menjelaskan lari sambung. Lalu berikutnya, capaian peserta didik kelas 4 dapat mempraktikkan lari jarak pendek. Peserta didik kelas 4 dapat meningkatkan aturan perlombaan dan bekerja sama dengan teman dalam lari jarak pendek. Hasil yang diharapkannya mengadakan kegiatan kejuaraan lari jarak pendek di sekolah. Lalu berikutnya, peserta didik di kelas 4 dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya yaitu peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada serta menghargai pendapat teman. Terus mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kejuaraan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Jadi di dalam perlombaan ini harus sportif. Biasanya kalau ada perlombaan ini anak-anak kadang-kadang suka gak sportifnya, jadi suka tidak menerima dengan kekalahannya, saking pengen juaranya ya Bapak Ibu. Jadi antusias untuk buat mendapatkan hasilnya tuh tinggi sekali. Lalu struktur program. Di sini jenis program kurikuler dan kokurikuler. Terus poin kedua, skala program kelas 4, kelas 1 mengatur program dilaksanakan di lapangan sekolah pada tanggal 10-11 Desember. Mitra dalam komunitas, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam kombel
guru, PJOK, dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, evaluasi, guru kelas berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan spot education model kepada peserta didik. Lalu berikutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah, aset based thinking, yaitu aset manusia, kepala sekolah, guru dan peserta didik. Yang kedua, aset fisik, halaman sekolah sama alat pendukung seperti alat kids atletik. Yang ketiga, aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat, aset lingkungan, berada di lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Lalu yang kelima, aset finansial, dana BOS. Yang keenam, aset politik, kebijakan kepala sekolah dan komite. Yang ketujuh, aset agama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Lalu rencana, evaluasi, observasi, mengamati antusias dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Rubrik penilaian, guru olahraga, refleksi peserta didik, penilaian yang dilakukan oleh peserta didik, kemungkinan tantangan. Nah, di sini pasti ada tantangannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, perbedaan kemampuan peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama, sehingga sulit bagi guru untuk memastikan semua peserta didik terlibat dan berkembang secara kemampuan mereka. Jadi terkadang di kelas ini kita kan suka ada anak yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada anak yang bisa dan ada juga anak yang tidak bisa. Malah ada lagi yang lebih ininya, contohnya kayak anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi di sini kemampuan anak berbeda-beda. Terus lalu cuaca dan kondisi lingkungan, jika kegiatan atletik dilakukan di luar ruangan, faktor cuaca seperti hujan, panas, berlebihan. Nah sekarang kan cuaca lagi hujan terus, nanti kita ada solusinya seperti apa. Itu memerlukan strategi kreatif seperti diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya secara efektif, komunikasi yang baik dengan siswa, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal serta materi pembelajaran, memindahkan ke hari berikutnya. Solusinya jika kalau misalkan cuacanya kurang bagus, atau bisa juga dipindahkan ke indoor ya, kalau misalkan cuacanya hujan. Mungkin itu paparan dari saya Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan. Bapak Ibu silahkan. Tanya Pak. Ya. Pakai ini enggak? Iya boleh. Maaf Bu, pakai mic-nya Bu. Saya akan bertanya Pak Fatur. Iya Bu. Mohon izin teman-teman sedikit mengenai lari jarak pendek ya tadi ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Saya menanyakan Pak, untuk lari jarak pendek ini yang dinamakan sprint ya Pak, yaitu kecepatan. Sebaiknya yang baik adalah menggunakan setar apa ya Pak? Itu saja. Terima kasih. Jongkok Bu. Setar jongkok ya Pak ya? Iya. Terus kemudian kalau lari tadi kan ada lari estafet atau lari sambung ya Pak. Itu setar pertama dan seterusnya menggunakan setar apa ya Pak? Dengan menggunakan setar seperti ini Bu. Jadi kalau misalkan di lari jarak yang apa namanya? Yang setar jarak pendek ya. Itu kan ada yang menggunakan setar jongkok ya, seperti contohnya bersiap, bersedia ya. Nah, kalau untuk lari jarak estafet dia startnya seperti ini Ibu. Nah, Semelayang. ya. Nah, jadi
ketika tapi dia harus menggunakan itu ya, alat pegangan. Jadi startnya berdiri layang ya. Ya, dengan membawa tongkat ya. Lalu nanti ketika ada wasit ya, ketika nanti wasit bilang atau start atau menggunakan fluid, lalu dia langsung lari. Tapi dengan tim ya Bapak Ibu, di setiap posnya itu udah disiapkan alat dan apa namanya titik-titiknya. Ya. Baik, mungkin satu lagi Pak. Ya, Bu. Bagaimana cara pada waktu memasuki finish, tolong dicontohkan. Memasuki Finish. Memasuki finish, kita tetap berlari dengan cepat dengan membawa tongkatnya. Bapak Ibu, itu misalkan ada 3 orang ya. 3 orang misalkan gini ya. Dan saya di sini, yang kedua Pak Imam di sini, yang ketiga Bu Lisa di sana ya. Nah, pas di ujung yang Bu Lisa mau memasuki finish, itu yang lari pertama itu cukup sampai dengan Pak Imam saja, nggak usah ikut lari. Nanti yang kedua lari ke ketiga. Nah, yang ketiga lari sampai finish. Itu tetap dengan membawa tongkat ya atau alat yang sudah disiapkan. Nah, sampai finish. Udah cukup segitu. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Yang tadi kalau yang apa namanya aset based thinking. Nah, barangkali dari Bapak Ibu guru nanti kalau misalkan ini kan di PJOK ya, nanti bisa berlaku dari Bapak, sebentar. semua guru. Mic-nya Pak. Ya, izin Pak Fatur bertanya, untuk kegiatan di diseminasi PJOK ini kan ada yang dinamakan asset based thinking. Nah, kemarin ketika di pendidikan guru penggerak pun juga ada seperti itu. Mohon disampaikan ya supaya Bapak Ibu guru yang di rorotan 1 itu juga biar jelas. Kira-kira asset based thinkingnya itu apa saja, dan dari aset-aset tersebut pastilah ada indikator-indikatornya. Artinya dari Bapak Ibu guru yang lain juga bisa mengenal ya macam-macam dari aset based thinking tersebut. Makasih Pak Fatur. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yaitu tentang aset based thinking ya. Di sini aset based thinking, jadi saya jelaskan dulu pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki serta menggunakannya untuk mencapai tujuan. Merupakan cara untuk menemukan hal positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai berpikir, yaitu diterapkan biasanya itu di sekolah ya. Di sekolah atau yaitu dengan pengembangan komunitas. Jadi di sini dapat menjadi pendekatan untuk mengelola sumber daya sekolah, dapat memanfaatkan atau untuk mengondisikan kompetensi dan sumber daya serta mengembangkan program yang memanfaatkan sumber daya lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Jadi contohnya kayak di sini kan ada kepala sekolah, aset manusianya ada kepala sekolah, guru dan peserta didik. Lalu yang kedua ada aset fisik. Nah, contohnya kita kan akan melakukan lari sprint ya. Kan lari sprint ini harus menggunakan alat gitu. Jadi alatnya harus mendukung. Nah, kalau tidak ada alat, kita bingung juga gitu. Ya kan? Lalu semuanya Pak, Iya. Oke. Lalu aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak pada seluruh warga sekolah. Nah, jadi di sini aset sosial itu kan adanya aturan yang akan nantinya berdampak kepada Bapak Kepala Sekolah, ya kan? Contohnya kayak misalkan di sini misalkan kita akan mengadakan yang saya paparkan, yaitu adanya
pertandingan lari jarak pendek, misalkan Bapak Kepala Sekolah ini sebagai ketua atau mempunyai aset ya di sekolah, Bapak sekolah ini harus kepada Bapak Ibu, misalkan Ibu Rima saya tugaskan untuk memegang aset misalkan. Jadi Ibu Rima harus siap gitu. Dalam tugas ini Ibu Rima harus menyiapkan misalkan aset yang akan nantinya akan dipakai. Takutnya nanti ketika pelaksanaan asetnya tidak ada, jadi nanti akan berdampaknya kepada kepala sekolah. Kok nggak ada asetnya gitu, mengadakan acara tapi asetnya tidak ada. Lalu aset lingkungan, berada di lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Jadi di sini kita harus berada di lingkungan yang aman, baik, tertib. Jadi agar acara pertandingan ini berjalan dengan baik dan lancar. Lalu aset finansial, dana BOS. Mungkin kalau ini juga saya belum begitu paham ya mengenai dana BOS. Mungkin ini ininya dengan bendahara ya Ibu Ning gitu. Kalau mengenai aset. Lalu aset politik, kebijakan kepala sekolah dan komite. Nah, di sini harus ada kerjasama ya dan kebijakan dengan lingkungan sekolah. Jadi kita ini kan ada komite. Contohnya kemarin saya ikut pertandingan futsal di Jakarta Timur, itu melibatkan semua wali murid dan komite. Jadi untuk panitianya bisa dibantu dengan komite, dari pendaftaran semuanya gitu. Enggak cuman hanya guru, karena di turnamen futsal ini kan banyak timnya ya Bapak Ibu, enggak cuman 1-2 orang gitu. Lalu yang ketujuh, aset agama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Nah, aset agama di sekolah kita alhamdulillah cukup baik ya Bapak Ibu, dan di kita juga ada ekstrakurikuler agamanya gitu dengan Bu Haji, dan itu adalah memberikan etika menjadi lebih baik ya dalam pembelajaran agama dan kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Mungkin itu paparan dari saya, Pak, atau jawaban dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan menambahkan. Ada lagi Bapak Ibu menambahkan atau mau bertanya lagi? Cukup? Kalau cukup saya tutup. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.